Hai para majikanku tercinta, Inem balik lagi nih. Mohon maaf sebelumnya, ini mau klarifikasi dikit begitu. Karena kita udah kadung malu begitu rasanya. Bener ya, abis kan dengan pedenya dan penuh keyakinan. Kemarin nih kita bilang, kalau teman cerita se-Indonesia udah lengkap 37 provinsi. Lah pas kita baca-baca komen, kalian nih ya, yang terkadang lebih tahu-tahuan gitu, makanya kita suka heran. Dulu waktu sekolah hobinya suka cerdas cermat kali ya. Pada bilang tuh, ternyata per Juni 2023 kemarin, Provinsi Indonesia nambah 1, jadi 38. Lah jujur kita kalau kagak diomelin sama para majikan semua nih, kagak tahu. Lagian kenapa tahu-tahu udah ada 38 aja sih? Kagak bilang-bilang ke kita begitu kan? Jadi mau nggak mau nih ya, untuk menyelesaikan pecah telur yang kemarin, perkara kadung udah dipecahin, sekarang kita lempar glue bentar lagi, boleh nggak sih? Biar abis video kali ini beneran pecah telur 38 provinsi, gengs. Dimana provinsi baru yang ke-38 itu adalah Papua Barat Daya. Wih, welcome to the club ya, buat teman-teman nih di Papua Barat Daya. Dan surprise-nya ya, email dari Papua Barat Daya itu emang udah ada pas kita cari gitu kan. Lah ada dari Agustus. Tapi kan karena saya bodoh nih, saya akui begitu. Pas kita baca judul emailnya, gua kira Papua Barat aja gitu sama. Kan kalau Papua Barat kita udah installnya. Malah kemarin kan gua nyarinya tuh Papua Pegunungan tuh yang susah. Jadi ya udahlah ya, tanpa berlama-lama lagi nih, kita bawain kisah dari teman kita nih, Pace Noel namanya begitu. Tapi ini ceritanya waktu dia masih kecil katanya. Masih kayak Kunti Bogel, ih lucu banget kemasan sachet. tapi bentar, kita begitu-gitu digantungin lagi. Ya amit-amit ya, soalnya ini ceritanya beneran serem, kagak ada lucu-lucunya. Nah pokoknya Noel ini tuh tinggalnya di daerah Sorong, gengs, yang sekarang masuknya ke Provinsi Papua Barat Daya. Pokoknya Noel nih, dari lahir sampai remaja, tinggal di sebuah desa kecil di daerah Sorong sana. Dan sama seperti bocah-bocah kebanyakan, beban hidupnya namanya anak kecil apa sih? Kerjanya mah main, tidur, makan, main lagi begitu kan. Nah Noel ini bercerita kalau dia dan keluarganya tuh tinggal di sebuah desa yang masih bisa dibilang keadaannya cukup terbelakang. Apalagi ini kan konteksnya waktu dia masih kecil, listrik susah. Jadi kalau malam ya gelap gulita, kagak ada lampu. Air juga harus nimba kemana-mana jauh. Ya pokoknya hidupnya cukup sulit lah. Namun lagi-lagi namanya anak kecil, mikirnya kan ya, yang penting bisa main begitu. Sama tetangga-tetangganya yang banyak yang seumuran dan ya bernasib sama. Paling tantangan yang benar-benar harus dihadapi itu biasanya nahan lapar. Misalkan kalau bapaknya nih, itu tidak berhasil pulang bawa hasil bumi. Soalnya bapaknya tuh nelayan yang biasa nangkap ikan atau umbi-umbian yang dibeli atau dibarter di pasar. Sebelumnya disclaimer dulu ya. Ini semua memang cerita pengalaman hidup dari Noel yang kurang lebih menggambarkan kondisi daerahnya itu sekitar ya 20 tahunan yang lalu lah. Makanya kalau sekarang, kalau kata Noel, kota Sorongnya udah berkembang pesat. Yang sedikit banyak desanya Noel juga sudah mengalami perubahan. Minimal udah ada listrik di sana. Makanya di sini kita disuruh belajar untuk bersyukur loh. Hidupnya jangan pada suka ngeluh mulu, terus minjem 100 begitu. Ya kerja loh. Kita marah-marahin majikan kurang ajar. Mohon maaf gitu ya, kita udah salah. Waktu Noel nih, kita lanjut aja ya, di umurnya 8 tahun. Dia pernah nih ngintilin kakak sama teman-temannya berenang tuh di sungai itu. Tapi mereka mah kalau berenang nih sambil usaha nangkap ikan. Ya hitung-hitung kan buat makan, isi perut. Karena mereka nih nangkapnya pakai tangan kosong, yang namanya bocah-bocah gitu, jadi cukup lama. Sampai udah maghrib tuh. Dapatlah nih mereka ikan yang langsung dimakan dan dibakar di situ juga. By the way, ini kan kita ceritanya bocah-bocah Noel di desanya ya, yang urusan survival begitu mah jago. Berenang aja mereka jago bener. Nangkap ikan juga pakai tangan kosong. Atau misalkan pakai ranting kayu gitu katanya. Habis itu dibakar sendiri macam lagi camping. Emangnya lu udah gede gitu tetap minta disuapin aja? So imut lu ya. Imut sih aku, sebelah apa imut sih aku? Kenapa gue jadi geli begini ya? Nah waktu itu pokoknya yang paling semangat, karena ya di sini paling tua juga ya kakaknya si Noel tuh, namanya Kak Obet. Kakak kandung ini, salah satu temennya sebenarnya udah bilang kayak, yuk balik yuk pulang, udah maghrib, nanti takut dimarahin orang tua. Ini ikan dimasak di rumahnya Noel aja gitu, biar dimasukin sama orang tuanya Noel. Tapi Kak Obet gak mau, dia maunya langsung bakar di situ juga, biar terasa apa ya, bertualang kan. Dia dapetin tuh ikannya tuh yang nangkep. Jadi habis dia bakar nih, sebelum dibagi-bagi sama yang lainnya, dia cicip duluan tuh. Dimakan kan masih panas tuh. Pas dimakan nih, tiba-tiba Kak Obet kayak keselak. Kayak batuk-batuk gitu, kayak sampai kayak orang sesak napas. Pas lihat begitu, Noel sama anak-anak lainnya pada panik dong. Apa jangan-jangan Kak Obet itu keselak duri? Atau malah ikan yang ditangkap itu jangan-jangan ikan jenis beracun? Pada lari tuh pulang tuh. Terutama si Noel buat ngelaporin kakaknya itu kesedak sama orang tuanya. Ya orang tuanya Noel langsung nyamperin Kak Obet kan, dan ditolongin tuh. Di situ Noel juga diomelin sama emaknya. Karena kayak,
Maghrib bukannya udah pulang. Tapi di sana bahasanya bukan maghrib ya, senja. Senja belum pulang. Kalau udah tahu langit warna merah tuh pulang. Pantang pulang lewat hari sugelah begini. Jadi ternyata di sana tuh larangan keluar pas maghrib, senja ya maksudnya ya. Itu juga sama ya, berarti di semua daerah hampir sama semua ya. Kalau emak gua sih bilangnya pamali gitu. Nah pas Obed pokoknya udah dibawa ke rumah nih, di beberapa bagian tubuhnya Kak Obed tuh kayak merah-merah macam orang kena biduran. Di situ juga Kak Obed mulai demam apa muntah-muntah ya. Ditanya dong sama mama nih, abis ngapain? Ya Noel sama teman-temannya nih pada cerita bilang tadi abis main tuh di sungai, terus nangkap ikan, habis itu bakar ikan. Kak Obed tuh yang duluan makan tahu-tahu langsung begitu. Pas ditanyain, jenis ikan apa yang kau makan? Mereka bilang, nggak tahu jenis apa ya. Yang namanya anak bocah. Ibunya kayak panik gitu. Langsung dia pergi ke sungai, tempat Noel sama yang lainnya tadi main. Sementara di rumah tuh ada bapaknya Obed yang ngurusin Obed. Pulang-pulang si ibu kayak panik. Sambil teriak, Bapak. Terus bilang, ini Obed ternyata makan barakuda. Sambil ngeliatin sisa ikan yang masih ada tuh di sana tuh. Soalnya tadi pas bapaknya Obed nolongin si Obed dari sungai, mungkin nggak ngeliat ya, cepet-cepet gitu bawa pulang. Jadi itu tuh jenis ikan barakuda yang masih kecil, gengs. Kayak nggak tahu kenapa tahu-tahu ada di sungai itu. Harusnya katanya sih nggak ada. Ya cuman buktinya ketangkep ya. Belum gede, nggak masih kecil. Masalahnya ikan tersebut ternyata semacam pamali. Dimakan sama keluarga keturunan yang punya marga atau suku namanya Well. Jadi gini, di Papua sana kan terdiri dari beberapa suku ya. Nah, tiap suku itu punya semacam apa ya, pengapesannya. Atau bahasanya ya gampangnya, masing-masing punya pamalinya. Yang mana Obed sama Noel itu memang keturunan dari marga yang namanya Well itu, gengs. Ini pokoknya penjelasan dari Noel sendiri ya. Yaitu semacam kepercayaan adat di keluarganya dan di desanya juga. Kak Obed sama Noel ini sebenarnya sempat dijelaskan sama orang tuanya mengenai pantangan ini. Kayak apa saja yang tidak boleh dan boleh dilakukan oleh marga keturunan mereka. Ya tapi mereka sebagai masih anak-anak nggak ingat satu persatu. Termasuk soal ikan barakuda ini. Terus Noel kan ditanya nih, kok makan juga nggak? Ya Noel bilang, nggak makan karena kakak kan tersedak. Jadi saya kira itu ikan beracun. Dodo, makan tangkap pegang bakal lihat pun tak boleh. Sudah. Nanti cepat mama minta air doa ke ketua adat supaya kalian selamat. Malam itu mama sama bapak langsung tuh ke rumah ketua adat. Minta air doa katanya. Tapi sepertinya air itu tidak berefek banyak ke Obed, gengs. Kak Obed mah kondisinya malah makin parah. Demamnya nih nggak turun-turun. Bahkan setiap menjelang waktu senja atau ya waktu maghrib, Kak Obed yang seharian itu diem doang, tahu-tahu kayak kesurupan. Maksudnya kayak ngamuk-ngamuk mulu gitu, kayak orang gila teriak-teriak. Sampai akhirnya harus diikat tuh dia tuh. Mama sama bapak udah beberapa kali tuh minta tolong ke ketua adat. Bahkan ke orang-orang pintar di sebelah desa. Tapi Kak Obed nih masih nggak ada perubahan. Keadaannya kayak gitu, sampai diikat nih masih nih. Sementara Noel, dia merasa ada sesuatu yang terus memperhatikan dan mengikuti dia, gengs. Tapi ini masih hanya kayak perasaannya aja sih, belum lihat apa-apaan. Nah, suatu malam, setelah Kak Obed nih tenang, dan udah nggak marah-marah ya, maghribnya udah selesai nih. Jadi memang biasanya tuh kambuhnya dari jam 6-an sampai sekitar jam 8-an. Abis itu tenang lagi, tapi tenangnya diem aja gitu. Nah, waktu itu si Noel ditugasin mama buat jaga Obed. Sementara bapak sama mama bilang katanya ada urusan keluar. Jadilah malam itu, Noel cuma berduaan sama Kak Obed. Rumahnya Noel itu model yang nggak ada sekatnya gitu, gengs. Pintunya juga cuman kayak, ya udah kusen doang. Bolong-pelong, kagak ada pintu ataupun sekat korden gitu, nggak ada. Nah, pas dia lagi duduk di kamar tuh, di sampingnya Kak Obed, tiba-tiba kayak ada sosok yang lewat tuh dari pintu. Karena kan pintunya bolong, gak ada apa-apaan, jadi ya kelihatan kayak ada yang lewat. Nah, di situ Noel udah merinding nih. Dia kira itu mama atau siapa kali ya. Tapi kan mama baru saja keluar, belum lama. Tahu-tahu ada yang lewat begitu. Noel ngeliatin aja tuh ke arah pintu kan. Lewat lagi ada sosok hitam, gondrong gitu, beneran jalan. Ya karena sedari tadi Noel emang ngeliatin gitu kan ke arah pintu, jadi kelihatan tuh pas sosok itu lewat. Untuk yang kedua kali ini bener-bener kelihatan. Noel langsung megangin kakaknya, kenceng banget. Tapi ya Kak Obed posisinya diem aja. Mata Noel masih tuh terus tertuju ke pintu. Takut-takut kalau sosok itu lewat lagi. Bahkan atau kayak masuk kamar gitu kan takut ya. Tapi ternyata enggak, udah nggak ada yang lewat-lewat lagi. Setelah beberapa lama nih, orang tuanya pulang datang. Pulang-pulang mereka kayak semacam bawa bingkisan partai, gengs. Pokoknya dapat makanan, sama kayak ada satu tas isinya kayak souvenir. Ada kaos salah satu partai, nggak usah kita sebut. Terus anduk di bordir logo partainya juga, gelas sama payung dengan logo partai itu juga pastinya. Ya tapi buat Noel dapat begituan mah seneng. Berasa dapat hadiah gitu kan katanya ya. Dicoba tuh semuanya satu-satu tuh. Sementara bapak sama mama sibuk tuh makan di dapur. Dipakai gituan kaosnya sama si Noel tuh. Yang padahal dia tahu itu kaos buat bapaknya, mau ukurannya gede, dia masih kecil. Cuma buat Noel yang nggak pernah dibeliin baju baru begitu ya. Itu kan macam dapat baju baru rasanya. Terus anduknya juga diselempangin gini ala-ala tukang becak. Gelasnya dia isi air gitu buat minum. Seneng banget pokoknya. Payungnya dibuka tutup tuh di dalam rumah tuh. Pokoknya semua digeratakin sama dia. Namanya juga bocah. Pas lagi asik tuh main sendiri, bapak sama mamanya udah kelar makan, ngeliat anaknya yang buka payung tuh di dalam rumah, langsung diteriakin sambil ngomel lagi. Astaga Noel, apa pula kau orang buat? Pantang itu, coba tutup payung tuh. Begitu nggak sih logat Papua? Kita kenapa jadi kayak Upin Ipin gitu, jadi kayak Kak Ros ya? Ya pokoknya intinya begitu ya. Nih abis diomelin, muka Noel kan langsung
cemberut gitu, bete ya. Tapi diturutin juga omongan emaknya tuh, habis diomelin. Langsung diberesin lagi sama dia kan. Payungnya ditutup, terus dia lepas nyanduk sama kaosnya ditaruh lagi gitu. Nah, pas dia buka kaos, otomatis kan pandangannya kayak ketutupan kaos sebentar kan. Terus udah tuh dilepas kaosnya. Nah, pas kaosnya udah beber dilepas, payung tadi tuh yang padahal kan udah ditutup sama dia, posisinya kebuka lagi dong, gengs. Di lantai itu kebuka. Noel waktu itu antara kaget dan bingung. Apa tadi dia nutupnya mungkin kurang kenceng gitu ya. Jadinya payungnya kebuka lagi. Ya udah, sama dia payungnya udah kebuka tuh ditutup lagi dan digeletakin tuh bersama handuk sama kaos. Terus dia masuk kamar. Dia tidur tuh berdua di kamar sama Kak Obet, tapi beda kasur ya. Cuman kasur yang di sini maksudnya juga cuman dipan kayu dengan alas stiker. Nah, dari kamar kan kelihatan tuh ke ruang tengah tadi. Macam kayak tadi si Obet ngeliat ada sosok lewat. Tapi kali ini pas dia lihat, itu payung kondisinya kebuka lagi. Dia sudah kebuka. Ya spontan Noel teriak, "Mama!" Mama yang datang gitu kan, terus ngeliat payungnya ini masih kebuka di lantai. Sama dia langsung ditutup sambil ngomel. Tapi habis nutup payungnya, itu payung nggak kebuka-buka lagi tuh gara-gara ditutup sama mama. Besoknya seperti biasa ya kegiatan Noel ya main. Jadi di wilayahnya itu biasanya sekolahnya tuh dari jam 8 sampai jam 12. Tapi di sini sekolahnya kata Noel waktu itu dia nggak pakai seragam sama sepatu, enggak. Maksudnya udah pakai baju rumah gitu seadanya. Terus pakai sendal. Semuanya juga begitu. Situasinya yang ya cukup memprihatinkan lah kalau kata Noel. Nah, cuman kan keadaan di rumah tuh Kak Obet masih begitu tuh. Jadi si Noel nih sepulang sekolah kagak boleh main, harus cepet pulang. Buat jaga ini Kak Obet sementara. Soalnya kan bapak pergi bekerja. Dan mama biasanya sibuk tuh di dapur masak. Si Noel ya sebagai anak kecil ya lumayan bete gitu kan, karena tetap ngeliat teman-temannya bermain. Sampai akhirnya menjelang senja, bapak pulang dong. Noel nih yang seharian belum main, dia kayak pengen membalas dendam gitu pokoknya. Harus main gitu kan, ini bapak udah pulang. Ya awalnya sih nggak boleh ya, karena kan itu udah senja, udah maghrib. Tapi Noel tuh bilang cuman mau ke situ kok, ke rumahnya Lingga. Ya Lingga itu memang tetangganya yang beda rumahnya deket ya, cuman beda 5 rumah di sekitaran situ juga. Karena Noel ngerengek terus nih ya udah akhirnya dibolehin, tapi mainnya di dalam rumah saja ya. Maksudnya main di dalam rumahnya Lingga aja, jangan habis itu kok pergi keluyuran. Ya udah akhirnya pergi tuh Noel ke rumahnya Lingga. Di situ Noel nggak langsung manggil-manggil Lingga, karena sebenarnya si Noel tahu kalau Lingga ini pasti nggak diizin buat main, apalagi suruh pergi keluar karena kan udah senja, udah maghrib. Makanya si Noel itu niatnya ngajak Lingga kabur keluar gitu lewat jendela kamar kan. Emang badung banget nih bocah. Dari situ Noel mengutin tuh beberapa batu kerikil dan ngelemparin kerikil-kerikil itu ke jendela kamarnya Lingga sambil manggil-manggil pelan, "Lingga, main yuk, Samuel, coba main." Tapi nggak ada jawaban, gengs. Ya antara memang Lingga nggak denger atau Lingga sebenarnya lagi nggak di kamar nih, karena kan jendelanya ketutup. Jendelanya tuh model yang jendela kayu ada ventilasi garis-garis kayak gitu, bukan jendela kaca. Jadi dari luar juga nggak kelihatan nih ada orang di dalam nggak. Karena Lingga nggak keluar-keluar, si Noel malah siul-siul dengan maksud kayak ngasih kode supaya Lingga keluar. Ya akhirnya ada sih yang keluar, tapi bukan Lingga, melainkan bapaknya Lingga yang pas keluar sambil marah-marah, "Hei, Pak Mali kok siul malam-malam? Ini senja, pulang sana." Nah, waktu baca part ini nih di emailnya si Noel, gue jadi kayak keingetan, relate banget habisnya. Perkara Jumat kemarin, itu gue habis nonton film Pak Mali 2 tuh di bioskop. Dan ada adegan siul-siul begini juga. Malam-malam, yang karena ternyata itu katanya Pak Mali kalau siul malam-malam ya. Lah serem banget, gengs. Nggak nyangka gue itu film serem banget, bener. Isinya bisa pocong semua, ngaco. Ih, apa merinding gue ngingetnya nih. Jadi sepanjang film pocongnya super banyak. Dan kayak ada geli-gelinya gitu gue liatnya. Jadi serem tapi campur geli juga. Karena kalau di film Pamali 2 Dusun Pocong, itu tuh ceritanya tentang kayak ada sebuah kampung yang dilanda wabah misterius gitu. Makanya datang nih 2 dokter dari luar kota gitulah buat bantuin. Soalnya wabahnya nih warga desa kayak pada korengan sama benana, makanya gue bilang geli tuh, jijik liatnya. Terus ya pada mati tuh dikubur lah jadi pocong. Tahu-tahu si 2 dokter tadi sama tukang gali kuburnya yang nguburin para warga tuh diteror sama pocong-pocong yang banyak banget. Kenapa tahu-tahu banyak pocong? Lah untungnya di sela-sela filmnya masih ada komedi-komedinya gitu. Ya lucu banget, nggak cringe filmnya nggak. Ya kalau nggak ada komedinya mah kita sport jantung terus sepanjang film. Ngelihat pocong ada banyak begitu. Filmnya bener-bener bikin merinding sumpah. Kalian harus nonton deh tuh film Pamali 2. Kalau yang pada suka nagih nih, butuh asupan horor. Nah lu tonton tuh filmnya. Recommended banget, nggak ada ecek-ecek nggak. Salah satu film yang menurut gua rekomen banget nih so far di bulan Oktober nih, bulan horor. Sekarang ini lagi tayang, udah tayang tuh di bioskop. Kita nontonnya kan Jumat kemarin. Jadi kalian makanya buruan ya nonton tuh film Pamali 2 Dusun Pocong. Walaupun ini jatuhnya kan film Pamali 2 gitu, berarti kan yang kedua sequel. Tapi nggak ada hubungannya kok sama film Pamali 1. Jadi misalkan kalau maksudnya kalian belum nonton yang Pamali 1, ya pasti bakal ngerti aja nih langsung nonton yang Pamali 2. Lebih bagus malah menurut gua, gengs. Nggak nyangka, bener di luar ekspektasi. Pokoknya nanti kalau kalian nonton tag-tag gua ya. Ya jelas kita lanjutin nih ceritanya Noel dari Papua maksudnya. Karena kan tadi abis diomelin sama bapaknya Lingga. Ya pulang tuh si Noel pergi dengan perasaan yang dongkol. Gara-gara
Alah orang pengen main banget nggak diomelin, gak boleh main. Ngedumel dia tuh ambil jalan tuh. Tapi bukannya dia jalan pulang, dia malah pergi ke arah sungai. Mikirnya siapa tahu di sana lagi ada orang gitu mancing misalkan. Pengen nongkrong aja daripada pulang dia males. Di jalan kan sambil bete gitu nendang-nendangin batu. Ngedumel tuh, kenapa sih para tetua ini apa-apa pamali, apa-apa pamali. Bangkrut lah katanya. Ih, agak kasar juga sih Noel ya bocah ya. Jadi bangkrut itu emang kayak bahasa kasar di sana macam begitu, yang dicontoh ya. Pas lagi jalan sambil ngumpat begitu, maksudnya berkata-kata kasar, itu kan jalannya kayak apa ya? Jalan setapak yang kanan kirinya pepohonan, masih daerahnya banyak hutan. Nah, salah satu dahan pohon di depannya Noel ambruk, gengs, bro. Lo kaget lah si Noel. Untung nggak sempet nibanin dia. Tapi pas dilihat ke arah atas pohon, dari tadi dahannya jatuh berasal, ada sosok yang kayak lagi nangkring gitu meluk batang pohon. Gede, hitam, matanya merah. Kuku kaki dan tangannya itu juga panjang banget, nemplok meluk pohon. Kayak koala begitu. Tapi kan kok koala imut, ini nggak serem. Gede pula. Panik kan Noel, ketakutan, lari dia. Muter arah, balik lagi ke arah rumahnya. Pas baru beberapa langkah, ada sosoknya persis sama kayak tadi, tapi berdiri di tengah jalan balik ke arah rumahnya Noel. Ya maksudnya kalau Noel terus lari nih, pasti bakal mendekati sosok itu. Jadinya dia belok tuh, melipir ke arah hutan. Ya maksudnya mau muterin nih begini nih, biar nggak lewatin gitu dari sosok itu. Sampai sendalnya copot, gengs. Kan selalu gerusuk-gerusuk lari, udah nggak mikirin apa-apa ya. Tapi makin dia lari kok malah kayak masuk ke hutan loh, kok nggak bisa keluar nih, kayak kesasar. Sampai-sampai si Noel ya bener-bener malah ada di dalam hutan sendirian, gelap. Dia nangis tuh sambil nyari jalan keluar. Setelah memperhatikan sekitar gitu kayak nggak ada sosok lagi tuh, nggak kelihatan. Dia pokoknya berjalan nih ke arah yang kayak nggak banyak pohon gitu, jadi cahaya bulan ini masih bisa masuk. Soalnya kan nggak ada penerangan ya, jadi ya udah dari bulan doang. Namun ya itu, udah jalan gitu kan nggak ketemu-ketemu tuh, ini gimana keluarnya? Dari Noel mulai lari sampai akhirnya capek, kan sendalnya copot jadi nyeker, sakit. Jadi dia memperlambat langkahnya kan. Tapi tiba-tiba kayak terdengar sesuatu yang berjalan gitu selain dirinya. Karena kan di situ banyak tanaman, banyak ranting-ranting kering, yang namanya juga hutan. Jadi kalau ada yang jalan kedengeran. Noel diem tuh kan memperhatikan kan. Dan dari kejauhan tuh dari balik pohon kelihatan ada sosok itu lagi. Kakinya Noel udah gemeteran dia. Ya kita juga sampai merinding. Tuh gini nih kalau syuting malam-malam kita merinding mulu. Pas dia mau balik arah, di arah sebaliknya sana, keluar lagi tuh sosok itu deh. Mau ke arah samping, ada juga turun dari pohon. Sampai lama-lama banyak sosoknya mengelilingi dia. Noel tuh sendirian di tengah-tengah hutan. Dan sosok-sosok itu tuh seperti kayak tertawa tapi kayak teriak juga, yang kayak menggema di mana-mana, kayak suaranya gede. Noel langsung jongkok di tanah, nutup mukanya sambil teriak, "Pian, pian, pian!" Maksudnya tolong, tolong, tolong. Udah sampai jerit-jerit nangis-nangis dia di situ. Dipikirnya dia bakal kenapa-napa udah. Sampai tahu-tahu ada megang pundaknya. Dan Noel langsung tambah teriak gitu kan. Tapi dari belakangnya dia berkata nih, Nah ini Tete Theo. Maksudnya ini kakek Theo, emang begitu penyebutannya. Nah, kakek Theo itu adalah ketua adat di sana yang sedari awal diminta tolong tuh sama bapak sama mama untuk ngobatin Kak Obet. Pas Noel lihat ya bener aja itu kakek Theo. Noel rasanya lega banget dan dia langsung meluk tuh kakek Theo. Dari situ si Noel dituntun keluar hutan yang posisinya semua makhluk-makhluk tadi tuh kayak ngintipin aja dari balik pepohonan gitu, nggak berani mendekat. Mereka pokoknya jalan nih sampai rumah, dan di rumah si Noel melihat bapak sama mama itu lagi nangis di samping tubuhnya Noel lagi tertidur di atas ranjang. Dan Noel kan kaget ya karena posisinya dia lagi berdiri di pintu nih, tapi kok ngeliat ada tubuhnya tiduran di situ. Kakek Theo bilang, "Baik, nah abis itu Noel nggak begitu inget nih. Pokoknya tahu-tahu dia kayak kebangun, udah ada di atas ranjang aja. Yang padahal tadi kan dia kayak baru berdiri tuh dari pintu, ngeliat tubuhnya di situ. Sampai dia kayak memperhatikan tangannya sendiri gitu loh. Kayak nggak ngerti sama apa yang terjadi. Ternyata Noel itu memang sempat tersesat di hutan. Tapi untungnya cepet dicari. Karena kan itu juga udah malam ya, nih anak kagak balik-balik. Disamperin ke rumahnya Lingga, ya kagak ada Noel di situ. Dicari-cari, nemu itu kan sendalnya copot di jalan. Dicarilah ke hutan di sebelah-sebelahnya di situ, di dekat sendalnya copot. Ketemu si Noel di tengah hutan. Tapi keadaannya bengong doang katanya. Ya tapi kan langsung dibawa dari situ ya. Dibawa pulang maksudnya sama bapak ibunya. Terus dilaporin lah ke kakek Theo. Jadi raganya Noel itu memang ditemukan. Tapi jiwanya terjebak di dimensi lain. Yang mana akhirnya kakek Theo lah yang ngebawa jiwanya Noel itu balik ke tubuhnya. Setelah Noel udah sadar, kakek Theo bilang kalau tadi sepertinya dia juga melihat jiwanya Kak Obet di hutan yang di situ juga tersesat. Nah sebelumnya si kakek Theo itu nggak tahu kalau Kak Obet ini jiwanya dibawa kemana, nggak tahu titik lokasinya gitu loh. Karena kan sebenarnya kejadian awal itu di sungai. Jadi kakek Theo ini sempat nyarinya di wilayah sungai sana, tapi nggak ada memang. Dan pas tadi nemuin Noel, perkara ya gara-gara ada sendal tuh, di dalam kakek Theo sempat melihat kayak ada Obet juga. Tapi dia memang tidak bisa langsung bawa dua anak nih, karena takutnya kekuatannya nggak sanggup, malah nanti kalah sama kekuatan makhluk-makhluk yang ada di sana, soalnya banyak banget. Jadi satu-satu gitu, nggak bisa bawa dua sekaligus. Yang mana ternyata maksudnya di sini adalah kondisinya Noel itu sebenarnya 11-12 sama kondisinya Kak Obet. Cuma Noel ini baru sebentar udah bisa langsung diselamatin karena langsung ketemu. Dan akhirnya setelah beberapa jam, kakek Theo ini yang tadinya pergi balik lagi dengan muka yang kelelahan tuh, dan gak beberapa lama
Kak Obed juga bangun. Tapi pas bangun dia langsung nangis meluk mama bapak. Beberapa hari kemudian nih, kondisi Kak Obed nih menunjukkan perbaikan. Yang awalnya kan badannya lemes ya, karena nggak ada asupan yang masuk beberapa hari ya, tiduran doang. Kak Obed udah mulai tuh bisa duduk sendiri, makan sendiri, dan berbicara dengan normal. Pokoknya kembali ke Kak Obed yang memang Noel kenal lah. Nah, menurut versi dari Kak Obed, dia itu berada di hutan nih, merasanya ya berada di hutan, tapi hanya muter-muter doang sepanjang hari karena nggak bisa nemuin jalan keluar. Sampai dia juga ngeliat nih Noel nih tersesat di hutan, si Kak Obed nih mau deketin, minta tolong ke Noel. Tapi Noel malah lari kabur, menghindar gitu loh gengs. Ya untung akhirnya ditemuin tuh sama Kak Theo, kan akhirnya Kakek Theo. Sementara kalau dari sisi Noel, pas di dimensi itu, Noel nggak lihat Kak Obed sama sekali. Yang ngejar-ngejar Noel, itu justru sosok hitam yang menyeramkan itu yang ternyata juga jadi banyak. Nah, Kakek Theo ini bilang, kalau sepertinya memang Noel sama Kak Obed, itu udah beberapa kali melanggar pantangan atau pamali. Makanya efeknya bisa se ekstrim itu. Karena di wilayah mereka itu masih kental memang mistisnya. Dan sangat pantang melanggar pantangan atau ya pamali kalau kita di sini nyebutnya ya. Setelah Noel pikir-pikir, ya ada benernya juga memang. Mungkin karena yang pertama, dia sama kakaknya punya marga well, kan terlanggar tuh, dilanggar banget menangkap atau bahkan megang ikan barakuda, geng. Lah si kakaknya nih bukannya megang lagi, makan. Nah, kenapa jadi begitu? Terus si Noel selain itu, dia kan gimana pun juga ikut nangkep ikannya. Ditambah dia juga buka payung tuh di dalam rumah, bersiul malam-malam, mengumpat pula di jalanan sendirian waktu sepi kagak ada orang. Waktu kakek Theo memberikan nasihat ya mengenai pamali yang telah dilanggar oleh Noel dan Kak Obed, tiba-tiba bapaknya kayak menundukkan wajah gitu dan minta maaf juga ke anaknya Noel sama Obed. Karena sepertinya bukan anaknya aja yang melanggar pamali, tapi sang bapak juga melanggar pamali namanya sasi. Jadi pantangan sasi itu adalah melakukan penangkapan ikan secara brutal. Misalkan dengan bahan peledak atau dengan bahan kimia supaya hasil tangkapannya lebih cepat gitu terus banyak dapetnya ya. Nah, bapak ini memang sempat dari kemarin gelap mata melakukan hal-hal seperti itu ya demi bisa dapetin ikan dengan cepat dan meningkatkan taraf hidup keluarganya juga. Tapi berujung jangan-jangan itu juga merupakan salah satu penyebab anak-anak ini terkena musibah, di mana di daerahnya lagi-lagi sangat menjunjung yang namanya sasi tadi. Makanya semenjak itu, bapak kembali menangkap ikan secara tradisional. Kak Obed juga udah balik sehat, dan sampai sekarang pun Kak Obed sama Noel itu selalu berusaha berperilaku dan bertutur kata yang baik-baik aja lah, supaya terhindar dari hal-hal buruk. Mereka kapok. Tempat mereka tadi ditemukan itu juga sampai kayak apa ya, diberi batas kayak ada talinya gitu gengs, dan didoakan rutin juga oleh ketua adat sana agar makhluk-makhluk yang ada di sana, soalnya itu ternyata kayak apa ya, kerajaan mereka gitu gengs ternyata di situ. Nah, biar makhluk-makhluk itu tuh nggak mengganggu anak-anak dari desa mereka. So itu gengs, kali ini penutup ya, bukan prank ya, dari total 38 provinsi. Yeay, beneran udah kelar. Ih, malu gitu tapi kita kelihatan bodohnya bagaimana dong. Nggak update banget gitu kalau provinsi di Indonesia udah ada 38. Apa gara-gara segmen update udah jarang kali kita bawain juga ya? Les aja. Nah, dari ceritanya Noel ini kita juga baru tahu kalau ternyata di Papua nih setiap sukunya warganya punya pamalinya masing-masing. Kayak tadi kalau Noel ini kan marganya well, itu pamalinya dengan ikan barakuda. Dia juga bilang tuh, misalkan ada marga loji namanya, pamalinya sama ikan hiu dan kerapu kalau nggak salah. Yang gitu-gitu deh, pokoknya unik ya. Ya mungkin dari beberapa kalian ini mikir, kalau pamali itu kadang aneh-aneh ya, tapi ya udahlah, nggak ada salahnya diikutin. Karena kalau ditelusuri bener-bener nih maksudnya, biasanya pamali ini tujuannya baik kok. Entah demi apa ya, biar melestarikan alam, atau demi ya keamanan diri lu sendiri biar nggak neko-neko. By the way juga nih ya, selain pamali di beberapa marga di Papua, ternyata ada juga di sana pamali namanya ini totem, gengs. Dimana totem itu semacam mengistimewakan benda tertentu. Kayak nih marga Gabze, itu mereka melestarikan kelapa. Ada juga pokoknya marga-marga lain, itu kayak melestarikan kasuari, sagu, bahkan rayap coba. Nah, totem-totem begini, itu juga sebenarnya ada filosofinya dan bagus. Jadi pokoknya entah mau pamali, mau totem, ya dimanapun itu kita hargain aja ya. Terima kasih Noel atas ceritanya melengkapi 38, udah masuk playlist. Dan nextnya kira-kira kita bawain apa nih? Udah mau mulai belum nih? Horor Oktobernya udah mulai, janji Oktobernya ya? Ya tunggu aja di besok-besok. Pokoknya kalau kalian punya request boleh komen di bawah, dan kalau mau cerita boleh kirim email ke sini, masih bisa kok. Kita udah beli kuota di Gmail. Habis udah rame banget, banyak, alhamdulillah, terima kasih ya. Pokoknya ingat, jangan lupa minta tolong subscribe di bawah nih, biar nambah-nambah kan 3 juta gitu dikit lagi. Terus minta like-nya juga dan subscribe-nya. Ya pokoknya terima kasih ya majikanku, Inem pamit dulu ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, makasih banyak-banyak.